Hai. Ibu ini lagi apa sih? Mudah-mudahan. Ibu ini beliau ini sedang hektik banget. Jadi luar biasa pokoknya. Sebagai ibu baru Nah, sedang Pak, beradaptasi dengan langsung aja lingkungan. kita lagi bareng sama siapa nih? Oke, ya sekarang lagi kedatangan tamu yang katakanlah memang spesial juga. Ini salah satu juga mahasiswa tingkat 1. Nggak dikatakan mahasiswa baru lagi kan? Berarti karena memang sudah Ada mama lain. belum juga. Udah. Dia udah UTS. Mamanya udah lama. Udah lama. Oke, kita akan bicara tentang kerelawanan. Ibu belum fokus nih. Dengan siapa? Nama panjang atau nama lengkap dulu. Nama lengkapnya Siti Musona Lovia Sousan. Wow. Panggilannya Ocha. Osan. Siti Musona Lovia Sousan. Iya. Gila, 4 suku kata, Bu. Siti. Saya terima nikahnya. Cuman, Bu, ini kan ditonton. Oke, kita panggil Osan. Osan orang mana, San? Aslinya itu orang Jawa, dari Brebes tapi merantau ke Cimahi. Dan sekarang jadi orang Cimahi. Iya. Kalau Osan sendiri lahirnya di Brebes atau di Cimahi? Brebes. Di Brebes. Iya. Brebes itu Pak Tunggu. Iya, Telur Asin. Oh, tumben Ibu. Aku suka ke Brebes. Sama bawang. Bener. Naik motor. Naik motor. Ibu masih mau motor kan? Wah. Podcast 15 menit ini aja tuh bener perjuangan apalagi mau Asli bener. Ini podcast yang sangat berjuang sekali, Bu ya. Jadi Ibu luar biasa sekali. di luar banyak. di luar banyak drama banget gitu kan. Osan, dulu sekolah di mana sekolah? Sekolahnya di SMK PGRI 2 Di Cimahi. Cimahi. Oke. Terus kemudian masuk DHB itu dari mana judulnya? Bisa tahu DHB dari siapa lah? DHB itu tahu dari Google. Waktu itu pernah nge-googling juga sih. Dan memang pinginnya di awal pinginnya ke Kesmas. Iya. Enggak sih, awalnya dari pengen ke gizi, terus ke farmasi ngelanjutin gitu. Tapi kayak berat banget kalau farmasi tuh. Jadi nanya juga ke orang tua gitu. Katanya ya udahlah yang ngabdi ke masyarakat aja gitu. Oh, Kesmas. Iya, aslinya Kesmas. Terus nyari-nyari dan dapatnya DHB. Dan kebetulan emang pengen kampus relawan gitu. Oh. Sesuai ekspektasi kamu nggak sih? Iya, alhamdulillah. Dan kamu Apa yang paling menarik? Buru-buru Pak. apa yang paling menarik tadi? Yang paling menarik relawannya. Relawannya menarik. Terus kamu udah kemana aja nih? Ini yang spesial kenapa sih Osan diundang karena dia selalu on call, Bu. Oh, maksudnya? Dimanapun kalau dia ada di Bandung, Bisa ditelepon. bisa ditelepon dan bisa merapat langsung dia datang. Nggak ada cerita kemana, nggak ada cerita capek, itu selalu on call hampir 24 jam lah katakan seperti itu. Siap-siaga. Udah kemana aja? Yang paling jauh? Ke Garut. Ke Garut. Ke Jatinangor. Jatinangor, Karawang pernah? Karawang pernah waktu itu sehari doang. Sehari 2 hari? Iya, sehari. Oke. Pengalaman apa sih yang kamu dapat sih dari relawan? Kenapa sih pingin banget sih itu ya? Apa yang menarik sih jadi relawan? Banyak. Apa tuh? Emang dari kecil tuh pengennya nolong orang. Kalau ngeliat berita gitu, ada bencana alam gitu, biasanya pengen nolong orang gitu. Tapi kadang sadar gitu, kemana gitu mau gitu. Jadi kamu nyari memang yang mewadahi apa gitu ya. Kemudian yang bisa katakanlah melegalkan kamu bisa menolong orang. Kalau gitu. misalnya hanya sendiri-sendiri kayaknya juga kurang pede ya. Gak kenal juga kan sama orang-orang. Terus ketika sekarang kan udah banyak nih hampir tiap titik kamu kayaknya nggak lelah banget gitu ya. Apapun siap deh, kapanpun siap deh gitu kan. Ada nggak latar belakangnya mungkin kamu punya pengalaman di masa lalu yang melihat tetangga misalnya lagi butuh pertolongan, kemudian juga kamu ingin nolong banget tapi nggak bisa nolong, yang sehingga menggugah jiwa relawan kamunya. Oke deh gitu. Enggak sih, cuma dari kakek dulu kan emang sering nolong orang gitu kemana-mana, jadi kayak pengen aja nerusin orang-orang gitu kayak kakek sendiri. Terus sebelum masuk DHB, sebelum jadi relawan sekarang gitu ya, kamu sempat punya pengalaman jadi relawan nggak? Waktu di pramuka, di apa misalnya? Enggak sih, tapi kan waktu itu pernah lagi COVID gini tuh diajak sama guru buat jadi relawan, nganter obat
di rumah sakit. Tapi nggak dibolehin akunya karena berhubungan langsung sama pasien COVID. Okay. Jadi gitu, takut. Waktu sebelum masuk DHB? Dulu dan setelah masuk DHB, kamu justru disuruh deketin gitu. Iya, karena lumayan gitu. Lumayan kan, karena emang udah kegiatan dari kampus gitu. Jadi akunya ya udah tiap hari aja gitu giat. Dan orang tua nggak ngelarang kamu nggak? Sebenarnya sih enggak. Apa sih asal antara apa ya? Mungkin orang tua sih pengennya ngelarang, kamu tuh capek banget kemana-mana. Cuma ngeliat kamunya semangat, jadi selalu support. Selalu support. Yang penting akunya sehat gitu, sehat. Badan akunya aman gitu. Terus selalu ngabarin juga. Kamu memang nggak punya kesibukan lain selain ingin jadi relawan gitu. Kan orang itu jajan, belanja, kemudian nongkrong, punya geng yang kemana-mana gitu. Kayak kamunya nggak apa ya, fokus banget deh jadi relawan gitu kan. Sebenarnya banyak sih kegiatan, tapi aku kesampingkan ke kegiatan yang lain karena ini kan kamu lagi fokus banget di. Fokus banget buat relawan gini. Kamu punya hobi apa sih sebetulnya? Apa ya, apa random hobi aku? Nggak, yang paling kamu suka deh. Nonton drakor. Nonton Drakor yang kamu sekarang lagi nonton apa sih? Jirisan. Itu ramai nggak? Lumayan sih. Tentang apa sih? Tentang gunung, roh gunung gitu Pak. Banyak teorinya juga, aku nggak ngerti sama teori-teorinya. Jirisan? Iya. Oh, jadi kamu memang akhirnya mengoleksi banyak film-film Korea? Enggak semua juga sih, kalau sekarang kan relawan terus ya Pak. Jadi susah buat nontonnya gitu. Yang paling kamu suka apa sih? Drakor yang paling kamu suka? Drakor yang paling berkesan banget deh, apa gitu? This Kind of the Sun. Itu yang bikin aku jadi relawan gitu. Oh, di situ? Iya. Wow, yang menguatkan kamu lah, anggaplah seperti itu. Jadi pengalaman kakek juga sempat suka nolong orang juga, keinginan ini juga, kemudian lihat The Kind of the Sun. Dan akhirnya keren banget, siapa tuh udah dapet dokter keren itu enggak juga? Enggak sih, gimana aja jodohnya. Punya pacar? Enggak. Oh, enggak. Sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Pernah tapi? Enggak. Oh, enggak juga. Oh, enggak mau. Jangan. Karena cowok itu biasanya biadab kecuali saya gitu ya. Capek, Pak, relawan aja udah capek, apalagi nanti ngurusin cowok. Gue sepakat banget itu. Iya, cowok itu enggak ada yang bener lah kecuali saya. Apalagi Irul enggak. Itu dikesampingkan gitu kan. Jadi kamu fokus banget dan menikmati banget gitu. Kemudian hal positif apa sih yang kamu dapat sekarang selama dari mulai diturunkan jadi relawan, kemudian bahkan saya juga bilang sering kan saya juga kontak Osan. Oh, iya. San, bisa nggak ini? Kamu bisa aja gitu kan? Apa sih nilai apa yang kamu dapat gitu kan? Apakah mungkin dikasih uang? Apakah mungkin kepuasan? Ada sebuah semacam ada apa ya, semacam kebanggaan untuk diri sendiri ya, bisa nolong orang. Apa sih yang kamu rasain setelah jadi relawan? Aku tuh suka kalau misalkan antusias masyarakatnya Pak. Oh, antusias masyarakat buat vaksin kita itu gitu. Manfaat banget gitu. Manfaat banget. Terus kan ini juga butuh pengorbanan nih gitu ya. Pasti. Kamu kan uang jajan pasti kan juga saya yakin bahkan lebih gede karena kan sering transport kemana-mana. Kamu hampir tiap hari kan? Iya. Keluar rumah. Hampir tiap hari. Bahkan sehari di rumah aja nanti dipanggil teman, dipanggil dosen gitu. Jadi ke kampus lagi. Jadi jarang buat di rumah. Dan kamu selalu butuh ayah gitu ya. Dibutuhkan ayah gitu ya. Selalu ada. Kenapa sih kamu apa ya? Semudah itu gitu kan? Karena apa? Gak tahu ya Pak. Kan kalau saya ngalamin dulu ya gitu. Males ngapain juga gitu ya. Untuk ini gitu kan, udah pengen momen me time gitu kan, terus momen Ibu ini dari mana sih Bu? Ya Allah, aku ini udah lagi asik-asik. Bapak kelihatan tegang sih. Sampai mana tadi? Me time. Suka bumi Bu. Kan kamu nggak ada misalnya kayak kamu punya hobi sendiri atau apa gitu, atau jangan hobi kamu mau menolong orang lain? Hobi itu kan kalau nolong orang lain bukan hobi kan. Tapi tanggung jawab. Jadi volunteer itu bukan apa ya? Tapi ada juga orang-orang yang hobi loh, hobi kayak aku suka berpetualang biar sekalian membantu orang. Hobi. Oh, itu Ibu asal. Ibu kayaknya Ibu ingin diulas. Oh, jadi kamu punya hobi atau
kegiatan lain di luar itu? 2 tahun terakhir cuma di rumah aja. 2 tahun terakhir karena kan COVID kan, dia rebahan dulu. Kemudian bosan aku di rumah terus. Terus sekarang memang kayak kamu kalau orang Sunda bilang kuda keluar di gedogan. Kuda keluar dari kandangnya. Itu kan kuda yang dia pinginnya lari cepat gitu. Kuda pacu. Dan liar Pak, kuda. Ibu itu belum info. Nah, sekarang Osan nih, pernah nggak ada momen di mana jadi relawan itu benar-benar enggak sih kalau serunya udah seru. Susah banget. Gua nih hampir menyerah gitu, putus asa, malas deh. Pernah nggak ngalamin gitu? Nyesel misalnya, kenapa sih aku harus milih ini? Harus di sini deh gitu. Kalau nyesel enggak, tapi kalau capek ada sih. Oh, capek mah ada. Tapi sampai ngeluh gimana enggak? Ngeluh mah sering, tapi tetap dijalani. Oh, ngeluh mah sering, tapi tetap dijalani. Oke. Terus di luar kegiatan sebagai relawan kamu ngapain aja sih? Paling ngerjain tugas kuliah aja. Ngerjain tugas kuliah. Ini ya kepribadian. Iya. Suka bikin video. Nyebelin ya maksudnya? Enggak juga, Bu, enggak nyebelin. Gua itu dosen paling berkesan dong. Bapak kan biasanya suka. Enggak, dia jangan atu-atu kan belum saatnya, Bu. Kamu hafizah? Enggak sih. Kamu pernah pesantren? Niatnya kalau nggak ke DHB itu ke pesantren. Tadinya. Tapi nggak boleh. Enggak, kuliah pesantren. Pesantren ada, Bu. Sekarang pesantren modern ada tempat kuliah. Cuma rata-rata STAI kan, Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Iya. Oh, tadinya sebetulnya kamu mau pesantren. Iya, tapi nggak dibolehin sama Mama. Nggak dibolehin pesantren? Maksudnya gimana ya? Kan tadinya aku mau pesantren dulu, baru kuliah, tapi nggak dibolehin. Nggak dibolehin itu karena takutnya aku udah nikah duluan. Saya pengalaman di Mama. Oh, memang Mama dulu pesantren? Pesantren juga. Pesantren, kemudian lulus pesantren itu mau kuliah, bukan kuliah. Jadi kita jadi ibunya trauma. Takutnya kayak gitu nurun ke anaknya gitu. Jadi yang penting pokoknya suami kamu kiai deh gitu ya. Karena kan nanti yang nuntun dia kan suaminya gitu. Ustadz. Ibu itu belum ibu. Terus aku hari itu bener kayak bukan hari ini, kayaknya beberapa minggu ke depan juga nggak bisa loading. Ya nggak apa-apa, Bu, kan itu kan maksudnya. Tuh lihat suara-suara. Fitrah manusia sebagai ini kan kita menjalani ada episodenya lah. Jangan datar, dia nggak seru juga. Nikmati aja. San sebetulnya ada nggak bisa disarankan dengan teman-teman yang lain yang mungkin sekarang masih merebahan, susah banget diajak untuk kegiatan, untuk relawan. Kamu kan biasanya masih happy-happy. Kan kamu kayaknya beda banget nih. Itu yang kenapa saya tertarik banget. Kita udah janjian kan minggu yang lalu ya. Ayo deh kesini gitu kan, kita podcast itu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman gitu ya? Tips gitu. Apa sih biar kamu kayak gini gitu? Biar teman-teman. Jangan rebahan dong, jangan main handphone. Kebayang dong. TikTok doang. Kalau anak DHB yang 300 mabanya sekarang masih sebenarnya kayak Osa nih, keren banget. Gua nggak akan susah cari relawan. Aslinya dia loyalitas banget. Iya, aku juga capek Pak nyari orang relawan gitu. Sebetulnya kan kalau Bapak bilang ke akunya lagi nggak di Bandung tuh akunya bingung. Malam-malam ditelepon gitu. Osan tolong dong cariin relawan 3 orang. Ada yang nggak bisa relawan bilangnya ke aku. Lah aku kan bukan pembina ya Pak. Aku bilang ke siapa gitu. Kadang bingung bilang ke pembina. Lah pembinanya bilang tolong cariin 3 orang. Jam 3 subuh, bayangin aku nyari 3 orang kemana? Udah pada tidur. Spirit apa sih yang misalnya membuat kamu selalu semangat, selalu kayaknya tadi ya udah kalau misalnya nih cowok gitu ya. Kalau cowok misalnya kan enggak jadi lalu ada cewek kecengan gitu kan, bener nggak gitu kan, terus karena di sana seru banget, ada tempat wisatanya nih gitu, bisa sambil main deh, bisa sambil jajan deh. Kayaknya kamu kan nggak pilih-pilih gitu, dimana ya hajar aja kan gitu. Nah itu sih apa gitu kan, mungkin teman-teman juga bisa jadi contoh juga buat oke, kalau kamu mau jadi relawan memang nggak usah pilih-pilih kan, orangnya yang butuh kamu kan nggak hanya di daerah tertentu yang kamu inginkan juga gitu ya. Apa ada nggak sesuatu yang memang mendasari kamu gitu? Tulus aja buat nolong orang, terus semangat antusias warga buat datang ke tempat vaksin itu. Tadi ya. Iya. Jadi kamu memang
memang kayak semacam ketagihan gitu ya. Tagihan. Ketika ada masyarakat yang butuh serasa gue itu hidupnya berguna banget gitu ya. Yang didoain juga kan sama waktu pas lagi Nancy, makasih ya Neng gitu, didoain sehat gitu kan, makin semangat di situnya bener. Itu memang yang mahal ya. Jadi ketika kita didoakan sama orang yang lagi sakit, dalam tanda kutip terzolimi gitu ya, itu memang kabul lah doanya gitu ya. Terus sebenarnya cita-cita kamu berapa jadi apa sih? Apa aja sih Pak? Yang penting berguna. Aslinya? Enggak. Apa aja? Apa ya? Gak tahu ya. Ya misalnya mau buat yayasan sosial, mau buat semacam grup relawan, mau misalnya buat perusahaan, mau buat pesantren, apa gitu, atau mau buat sekolah TK, PAUD misalnya. Apa sih impian kamu nih? Ada yang jadi astronot, pengen jadi kepala puskesmas atau apa sih? Apa ya, kayak bisa bikin masyarakat tuh sehat, udah gitu aja. Wow. Biar bikin masyarakat sehat. Jadi kamu itu memang rencana memang apa ya, even jadi apapun sebetulnya ya, yang pasti manfaat. Yang penting manfaat buat masyarakat. Kamu nggak punya cita-cita punya rumah gede, mobil banyak? Sebenarnya kalau lagi itu kan susah buat hisapnya nanti Pak. Oh iya, wah, masya Allah. Calon istri idaman banget. Iya kan, Rasulullah juga kan emang rumahnya kan sederhana ya Pak. Masa aku yang berarti siapa gitu. Osan itu nggak punya kriteria cowok yang harus kaya, mapan nggak? Wah cocok. Irul cocok loh. Irul kan sedang menapaki karir gitu. Dia pasti mapan suatu saat kan, tapi kan dia sedang. Jadi memang sebenarnya kriteria kelak lah pendamping kamu kayak gimana sih kriterianya? Yang penting bisa kayak mana ya, belum kepikiran. Enggak kan, maksudnya emang nggak ada dalam prioritas kamu, nggak ada cowok itu? Ada sih, yang penting soleh, bisa bimbing aku ke surga, jadi imam yang baik, gitu aja sih. Kamu tuh pernah pesantren? Enggak kan? Enggak, cuma mama aku aja. Mama di mana pesantren? Di Jawa, di Solo, sama di Brebes juga. Total berapa tahun mama pesantren? Berapa ya? 6 tahun, nggak tahu 10 Dan tahun. memang jadi Osan itu dapat pembelajaran itu di rumah dari mama? Enggak di rumah juga sih, dari kakek juga, dari lingkungan keluarga besar mama juga. Emang pesantren semua? Enggak semua sih, tapi Islam gitu, Islamnya kental banget. Dan kamu belajar ngaji, belajar agama itu dari kakek, dari mama atau dari siapa? Rata-rata dari mama sih. Jadi memang kamu dekat banget sama mama? Dekat banget, sama keluarga semuanya juga dekat sih. Karena kamu memang spirit untuk silaturahimnya kuat juga ya? Iya. Wow. Ini yang menginspirasi banget ya, menginspirasi dalam artian saya penasaran banget nih Osan gitu ya, kenapa sih antusias banget gitu? Memang pendidikan yang paling dasar itu ketika kita memang berdamai dengan keluarga kita, dengan ibu, dengan ayah, dengan kakek, dengan ini semuanya, ketika kita dekat banget, ya inilah Osan deh, yang memang orangnya happy banget, nggak pernah ngurusin orang. Saya aja nggak pernah. Kamu buat status yang aneh-aneh ya? Nggak Pak, alhamdulillah nggak mungkin Pak, aku nggak. Itu yang saya suka dari kamu. Kayaknya kain mutiara yang apa ya, terpendam gitu ya. Nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah buat status orang yang aneh-aneh, nyinggung orang, show up ke orang juga enggak. Wow. Kamu sebenarnya lebih matang dan dewasa dari usia kamu yang sesungguhnya. Oh enggak sih Pak, kalau teman-teman aku nganggap aku masih anak kecil. Karena apa ya, sikap aku emang anak kecil banget. Dalam konteks pergaulan sosial dong. Tapi kan kalau dalam konteks kita berbakti pada masyarakat, tentu kamu justru lebih dewasa dong. Kamu nggak berpikir uang, kamu nggak berpikir keuntungan. Bahkan kamu aja ditanya, cowok idaman kamu seperti apa kamu? Yang penting biar bisa bawa kamu ke surga, itu yang mahal banget. Yang penting gitu. Udah mau gimana kaya juga kan nanti bisa bangkrut, bisa nanti miskin gitu Pak. Kalau misalkan dia emang udah soleh kan emang bawa aku ke surga. Wah. Oke, closing statement deh, Pak Osan. Pesan-pesan buat teman-teman atau siapapun lah. Tapi yang saya pinginnya sih kamu udah punya statement yang bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain. Jarang loh, mahal loh cewek kayak kamu itu mahal dan jarang banget ya, loh. Gitu. Jadi malu. Yang apa ya?
come on deh, nggak mikir lagi tentang dunia gitu kan. Kamu hanya berpikir manfaat gitu kan. Apa coba yang bisa kamu sharingkan lah? Mungkin dari kehidupan keluarga, apa yang bisa tips deh buat teman-teman? Supaya ya seenggaknya jangan di rumah aja gitu, rebahan itu kan bikin encok gitu loh Pak. Sakit punggung. Bener. Serius, aku udah 2 tahun di rumah aja tuh aku bosen. Aku makin gendut gitu. Mending ya daripada di rumah tuh mending keluar rumah. Pokoknya gitu. Keluar rumah. Intinya langkahkan kesibukan. Cari kesibukan. Yang pasti bermanfaat. Kalau misalkan emang nggak suka ibadah, seenggaknya cari kebaikan yang bisa bikin kamu masuk ke surga gitu. Wow. Intinya langkahkan kaki untuk bagian dari ikhtiar mencari ridhonya Allah gitu kan, dan hidayah dari Allah tentunya ya. Karena gimana kita mau dapat ilmu dan hidayah kalau diem di rumah dan rebahan terus gak ngapa-ngapain, ujungnya encok. Ya kan gak lucu kalau misalkan seorang mahasiswi meninggal karena rebahan terus, kan gak lucu gitu ya. Mendingan keluar rumah gitu. Dan gak banget. Iya gak banget. Kalau misalkan lagi giat gitu kan lagi apa ya, kan ada kerjaan. Ya jihad ya, kalaupun misalnya kita ada kena musibah, katakanlah sakit kan, nah itu luar biasa juga kayak diangkat apa ya dosa-dosanya, pahalanya juga dilimpahkan kan, lagi mengabdi juga. Oke Osan, makasih banget. Sama-sama. Inspirasinya luar biasa. Akhirnya kesampaian bisa ngundang Osan gitu ya. Karena kita udah janjian 2 minggu yang lalu ya. Iya, kan aku jadi Garut. Lagi di Garut, kemudian akhirnya janjian hari ini. Iya. Dan ini spesialnya Osan. Jadi yang mengundang saya jadi tertarik untuk mengundang Osan sebetulnya itu tadi. Ini anak gitu ya, kayaknya dia nggak punya kehidupan sosial sebagai anak di usianya gitu. Ternyata memang ketika sudah cerita, kamu wajib tahu deh ini, wajib tahu asli. Karena memang luar biasa. Saya aja udah segede gini gitu, di usia segini, kayaknya tetap harus belajar lagi ke Osan untuk ini gitu ya, untuk bagaimana kita total ya, untuk banyak manfaat. Kita sadari lah kita berjalan ke sana karena ingin ada sesuatu yang ingin kita capai secara dunia. Tapi Osan ternyata enggak, manfaat. Pastikan tiap hari kamu ada langkah kaki keluar dari rumah, sebagian dari ikhtiar untuk mencari ridhonya Allah. Terima kasih, dadah.